Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mansur dengan nomor induk mahasiswa 2002 09501012, merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas PT IKF angkatan 2020. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait game yang telah saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah pemrograman 2 dimensi 3 dimensi yang diampu oleh Bapak Wahid Yunendar, SPD MPD. Namun sebelum itu mohon izin Bapak untuk menampilkan tugas dari pertemuan satu saya yang belum sempat dikumpulkan pada waktu itu. Nah, jadi untuk tugasnya sendiri itu terdapat objek yang bergerak, kemudian terdapat button play dan stop, yang mana ketika button stop ditekan maka objek tersebut akan berhenti, dan ketika tombol play ditekan maka akan kembali bergerak. Mungkin seperti itu saja. Oke, kembali ke gamenya. Nah, untuk ujian tengah semester ini saya membuat game dengan nama Aisyah is Journey, yang mana game ini bersih terkait dengan perjalanan saya sendiri dari kediaman saya di Kecamatan Camak, Kabupaten Maros, hingga nantinya sampai di kampus Universitas Negeri Makassar. Game ini terdiri atas beberapa scene, yaitu tampilan awal, tampilan profile, tampilan loading, menu level 1 hingga 3, dan juga isi dari level 1, 2, dan 3 itu sendiri. Untuk tampilan awalnya, di sini terdapat nama game beserta dengan karakternya, kemudian terdapat button play dan juga button profile untuk menuju ke profile saya yang ada pada scene tampilan profile mahasiswa, yang di dalam tampilan profile mahasiswa ini terdapat tombol untuk kembali ke scene tampilan awal. Kemudian terdapat pula tampilan loading yang setelah nantinya di play akan mengarahkan kita ke scene menu level 1. Nah, untuk menu level 1 sendiri di sini kita ada 3 layer, yaitu layer background, kemudian layer window-nya yang ini, dan layer button-nya. Nah, skema dari level sendiri itu level 2 hanya akan dapat terbuka apabila level 1 telah diselesaikan, sehingga di sini scene-nya saya buat berbeda. Untuk level 2 itu menunya seperti ini. Demikian pula dengan level 3 nantinya hanya akan dapat terbuka apabila telah melolosi level 2, seperti itu. Nah, untuk di level 1 sendiri, di sini ada karakter, kemudian ini startnya mulai dari rumah saya ceritanya. Nah, karena rumah saya itu bisa dibilang masih di pedesaan dan notabene cukup banyak gunung, maka backgroundnya saya buat gunung saja dengan tantangan berupa angsa dan juga rumput yang berduri. Nantinya finish dari level 1 ini akan ada di bundaran, yang mana bundaran ini itu menandakan kita masuk ke wilayah hutan yang ada di level 2. Untuk level 2 sendiri itu seperti ini. Level 2 seperti yang saya bilang tadi, di level 2 itu saya menggunakan background hutan yang tantangannya berupa batu karena jalanan berlubang. Selain itu ada pula tantangan berupa pohon tumbang dan juga kendaraan truk besar. Dan finish dari level 2 ini akan mengarahkan kita ke SPBU, di mana nantinya karakter harus mengisi bahan bakar terlebih dahulu untuk melanjutkan perjalanan ke level 3, yaitu wilayah perkotaan. Untuk di level 3-nya sendiri, saya buat backgroundnya berada di wilayah perkotaan dengan karakter yang nantinya akan melewati ground-ground ini hingga akhirnya sampai pada finish di Universitas Negeri Makassar. Untuk tantangannya sendiri berupa sekumpulan lebah yang tiba-tiba datang di wilayah kota. Selain itu terdapat pula rintangan berupa beberapa titik api yang disebabkan karena aksi bakar ban saat demonstrasi, dan juga ada tantangan berupa mobil dari pengendara yang lain. Mungkin seperti itu saja. Nah, nanti finishnya akan sampai ke kampus Universitas Negeri Makassar di ujung sini. Demikian penjelasannya. Untuk praktiknya mungkin langsung saja kita Ctrl Enter.
Nah, seperti ini. Kita langsung pergi ke yang sudah saya perbesar saja. Nah, di sini kita dapat menekan tombol profile dan tombol play untuk memulai game. Saya di sini terlebih dulu akan memperlihatkan tombol profile, yang mana ketika ini diklik akan mengarahkan pada profile saya yang menampilkan nama, NIM beserta kelas. Kemudian ketika kita kembali, maka kita akan kembali ke scene tampilan awal. Lalu ketika kita play, maka akan mengarahkan kita ke scene loading, yang kemudian akan menuju ke scene select level atau memilih level, yang mana kita hanya dapat memilih level 1 terlebih dahulu. Nah, ini select level. Di sini masih dapat dilihat bahwa buttonnya belum dapat diklik. Yang dapat diklik itu hanya ini, button level 1. Kita masuk ke level 1. Oh iya, kalau untuk di game saya sendiri ini saya buat skenario-nya apabila menyentuh poin akan bertambah 1, ketika menyentuh tantangan maka akan berkurang 1 nyawanya, dan apabila jatuh ke tanah maka akan langsung game over. Begitu juga untuk level 2 dan 3 sama saja. Untuk apabila menyentuh tanah ke bawah akan langsung game over, sedangkan apabila menyentuh tantangan maka akan berkurang 1 nyawanya. Kita mulai kembali untuk level 1-nya. Ini startnya dari rumah saya ceritanya. Kemudian kita gerakkan karakternya. Untuk tingkat kesulitan dari masing-masing level sendiri itu saya buat berfokus di groundnya, yang mana pada level 1 ini dapat kita lihat bahwa groundnya masih sangat rapat, berbeda dengan level 2 dan level 3 nantinya. Bisa dilihat saat karakter menyentuh poin maka koinnya akan bertambah 1. Seperti itu. Nah, kita sudah mau sampai di finishnya level 1, yang mana ketika sampai di sini kita akan langsung dihadapkan dengan scene level complete, yang mana di scene level complete ini ditampilkan poin yang telah kita dapatkan di level 1, dan terdapat pula 2 button, yaitu button next untuk menuju langsung ke scene level 2 ataupun button home yang akan mengarahkan kita pada menu pemilihan level. Di sini untuk antara level 1 dan level 2 sendiri saya akan kembali ke menu home terlebih dahulu, sedangkan untuk level 3 nantinya saya akan menunjukkan keberfungsian dari tombol next yang ini. Kita masuk saja di sini di home. Nah, di sini kita telah diarahkan pada scene menu level 2, yang mana pada menu level 2 ini yang dapat berfungsi buttonnya itu adalah button level 1 dan level 2. Kita masuk ke level 2 di wilayah hutan seperti ini. Nah, kita tes dulu, benarkah apabila disentuhkan ke bawah langsung game over? Iya, betul. Lanjut, kita tes lagi untuk rintangannya apakah berfungsi sebagaimana mestinya. Kita sentuhkan saja karakternya ke rintangan terdekat, yaitu berupa batu yang ada di sini. Sesaat lagi kita akan lihat. Oke, dia kembali ke ground awalnya dan juga nyawanya telah berkurang 1. Kita mainkan saja hingga sampai di finishnya. Kita naik dulu untuk ambil dan mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya, kemudian kita turun kembali sebentar. Di sini kita harus melompat karena ada tantangan berupa batu. Nah, di sini ada juga tantangan berupa pohon tumbang, namun saya skip saja, saya langsung naik ke ground yang atas saja. Nah, kemudian dapat kita lihat di ground selanjutnya itu ada tantangan berupa mobil yang bergerak dan juga bebatuan. Jadi kita harus menghindari itu dan langsung melompat ke ground yang atasnya saja. Nah, di sini sudah hampir sampai ke finish level 2, yaitu di stasiun pengisian bahan bakar. Nah, level 2 telah selesai dengan poin 37 dari 38. Kemudian kita klik yang button ini saja, yang next untuk menuju ke level 3-nya di wilayah perkotaan.
seperti ini. Ini kita tunggu lebahnya lewat dulu, jangan sampai kita dikena. Atau kita coba saja dulu apakah lebahnya ini berfungsi kah. Nah, kita telah dilihat bahwa nyawanya berkurang 1. Kalau kita menjatuhkan diri ke tanah juga akan langsung game over seperti itu. Kita mainkan yang benarnya. Kita tunggu lebahnya lewat dulu. Oke, kemudian setelah itu lanjut. Di sini bisa dilihat kalau di level 3 itu groundnya sudah lebih berjarak dibandingkan dengan level-level sebelumnya. Jadi tingkat kesulitannya memang saya fokuskan pada jarak antar ground saja dari setiap levelnya. Nah, di sini di ground ini juga dapat kita lihat ada 2 tantangan. Di yang terlihat ada api dan ada lebah. Oleh karena itu kita naik ke atas saja. Kita ambil semua koinnya, terus kita buru-buru naik ke atas sebelum lebahnya sampai. Oke, kita turun lagi cepat. Semoga tidak dapat. Iya, kita tunggu lebahnya lewat dulu. Kita langsung lompat ke ground selanjutnya. Kita tunggu lagi mobilnya ke arah sana. Oke, kita naik ke ini, kita ambil koinnya, terus kita lompat naik. Setelah itu kita lanjut. Sini kita harus berhati-hati karena groundnya agak kecil ya teman-teman. Lanjut, semoga tidak jatuh. Nah, kalau tidak salah di sini sebentar ada lebah lagi, jadi kita tunggu saja lewat daripada kita berkurang nyawanya lagi. Di level 3 ini cukup panjang ininya groundnya, jadi saya buat itu untuk level 1 dan 3 bisa dibilang panjang dari groundnya itu hampir kayak level 1, level 2 itu 2 kalinya level 1, kemudian level 3 itu 3 kalinya level 1 panjangnya. Nah, ini sudah hampir finish di Universitas Negeri Makassar, tinggal 1 ground lagi yang harus kita lompati. Oke, kita coba untuk menuju ke finish yang level 3-nya. Nah, di sini sudah level komplit. Kita sudah diarahkan ke scene level komplit, di mana kita mendapatkan poin sebanyak 56 dari 59. Nah, untuk di level 3 sendiri karena UTS ini hanya diminta untuk membuat 3 level, jadi di sini tinggal hanya tersisa 1 button saja, sudah tidak ada button next, dan ketika button ini diklik maka akan mengarahkan kita pada tampilan awal yang ini tadi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penugasan ujian tengah semester saya untuk mata kuliah pemrograman 2 dimensi dan 3 dimensi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.